Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ditembak polisi karena mengamuk dengan parang. Tujuh rumah di permukiman padat penduduk kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin terbakar. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali melonjak dalam beberapa hari terakhir. Lantaran mengamuk dengan sebilah senjata tajam jenis parang, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berinisial Y dilumpuhkan polisi dengan 2 timah panas. Menimpas itu parang di tangan Sidin kalau membahayakan bagi kekawanan Banare. Lelaki berusia 30 tahun tersebut mengamuk sambil membawa parang di kawasan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin Tengah pada Selasa sore lalu. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol Gustaf Adolf Mamuaya mengatakan, saat ODGJ mengamuk di Pasar Sentra Antasari, anggota polisi sedang melakukan piket di kawasan tersebut. Saat ditenangkan oleh anggota polisi, ODGJ tersebut malah berupaya menyerang. Meski tembakan peringatan telah dilepaskan, ODGJ tersebut tetap saja mendekat. Untuk mencegah yang bersangkutan melukai orang di sekitarnya, polisi kemudian menembak kaki korban 2 kali. Setelah mendekati petugas, karena sudah dinilai agak membahayakan, diberikanlah tembakan peringatan sekali ke atas. Setelah diberikan peringatan tembakan sekali, yang bersangkutan pun tidak menghiraukan dan tetap mendekati petugas kembali. Setelah itu diberikan tembakan peringatan kedua, masih tetap mendekati dan jaraknya sudah cukup dekat sehingga petugas segera melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan di kaki korban atau kaki tersangka tersebut. Setelah dilakukan penembakan sekali, yang bersangkutan pun masih berdiri dan tetap mendatangi petugas. Setelah itu diberikan lagi penembakan sekali lagi dan akhirnya bisa dapat dilumpuhkan dan kemudian diamankanlah parang tersebut. Setelah diamankan, petugas bersama masyarakat mengangkat si tersangka tersebut mendatangi ke Rumah Sakit Bayangkara. ODGJ tersebut kini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk pengobatan luka akibat tembakan di kakinya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Secepatnya luncurkan 01 HPP di TKM. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di gang Suarga kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi sekitar pukul 9 WITA. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 7 bangunan rumah, 1 diantaranya rusak ringan sedangkan 6 lainnya rusak berat. Salah satu korban kebakaran, Fitri, mengatakan api bermula muncul dari atap rumah tetangganya. Kemudian api membesar dengan cepat hingga merembet ke bangunan lainnya. Ia juga mengaku sempat mendengar ledakan 1 kali dari salah satu rumah yang terbakar. Mbak Tukang tahu ada api itu kayak Pak? Adik mendengar meledak, dia itu keluar. Oh, meledak tuh di mana tuh meledak pertama tuh? Di atas. Oh, di atas. Mbak itu Kang? Buka langsung. Melihat api itu awalnya dari mana tuh? Di sebelah rumah di atas. Ampun, siapa rumah tuh nih? Ampun sebelah rumah. Ampun Tatur. Tatur. Oh, itu kondisi rumahnya ada orangnya kah atau ada? Ada. Ada orangnya juga. Nah, pas kejadian itu apa yang sempat diselamatkan tuh? Cuma motor aja. Cuma motor aja. Surat-surat apapun? Tidak sempat lagi. Berarti api tadi itu langsung besar kah? Terkajut langsung buka, saya itu kada bawa apa-apa. Berarti awalnya dari atas rumah lah.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bawang merah di pasar tradisional Martapura Kabupaten Banjar mengalami kenaikan. Harga bawang merah yang semula berkisar Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih harganya masih stabil, yakni Rp25.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Muhammad Nasar, saat ditemui pada Rabu siang mengatakan, kenaikan harga bawang merah sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Menurutnya kenaikan harga bawang akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Bawang merah hari ini 30, bawang putih 23. Jadi naik punya Bawang merah ada naik kenaikan sedikit. dari sebelumnya harga berapa Pak? Sebelumnya harga 25. 25. Iya, Itu dalam sepekan ini kapan naikan itu Pak? baru 4 hari 3 hari. Gitu. Jelang Idul Adha ini emang biasa harga sembako itu naik atau tidak? Memang kebiasaan setiap tahun kayak itu. Pasti naik Pak. Biasanya naik. Kalau permintaan kayak gimana Pak? Dari konsumen Pak? Konsumen naik juga. Banyak yang pakai kan hari Lebaran. Sampai kapan nih Pak harga naik ini Pak? 2 mingguan setelah Lebaran. 2 minggu setelah Lebaran Gitu. Pak. Pedagang memperkirakan kenaikan harga bawang merah akan berlangsung hingga 2 pekan setelah Idul Adha. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ditembak polisi karena mengamuk dengan parang. Tujuh rumah di permukiman padat penduduk kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin terbakar. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali melonjak dalam beberapa hari terakhir. Percepatan penularan penyakit COVID-19 di kota Banjarmasin semakin mengkhawatirkan. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin menyatakan, jumlah kasus COVID-19 yang naik 2 kali lipat selama 2 minggu terakhir, dari 83 kasus menjadi 163 kasus tanggal 10 Juli lalu. Dan dalam 3 hari terakhir kembali bertambah 90 orang menjadi total 253 kasus baru COVID-19. Memang di Banjarmasin terjadi sebuah lonjakan yang cukup signifikan. Dan hari ini saja ada kasus baru bertambah 103 yang positif, sehingga 253 ditambah dengan 103. Berarti total kasus tambahan baru hari ini sangat tinggi sekali, menjadi 356 kasus kan. Nah, oleh karena itu ini harus kita sampaikan secara jujur kepada masyarakat. Kita memang harus sangat hati-hati dan disiplin betul dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena lompatan yang sangat tinggi ini tentu ya
publik harus tahu. Nah, oleh karena itu, dalam mengantisipasi dampak dari peningkatan kasus ini, ya akan menambah tempat tidur di rumah sakit. Semakin cepatnya penularan penyakit COVID-19 ini harus menjadi alarm tanda bahaya bagi semua pihak, termasuk seluruh warga kota Banjarmasin, agar semakin waspada mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak perlu dan disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak tertular penyakit COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin kembali menggelar vaksinasi COVID-19 massal pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal digelar di Mako Lanal Banjarmasin, kawasan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin Timur. Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini tak hanya diikuti jajaran Lanal saja, tapi juga masyarakat umum, pekerja kantoran, dan juga remaja. Salah satu remaja, Kevin, mengaku antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 massal untuk membentuk antibodi agar tidak mengalami gejala parah bila tertular penyakit COVID-19. Covid cepet hilang aja dari Indonesia. Pertama ada rasa takut lah deh. Enggak sih. Enggak. Cuma takut disuntik aja. Cuma takut disuntik. Iya. Tapi akhirnya merasakan apa? Ya, Biasa sakit hati ya. ya enggak, ya biasa aja. Yang sakit lah disuntiknya. Saat disuntiknya sakit nggak? Enggak juga. Biasa. Kuat lah. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang takut divaksin karena kan demi kesehatan agar imunnya gimana? Ya, Pesan teman-temannya. kalau jangan takut vaksin aja. Enggak. Di sisi lain, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, vaksinasi COVID-19 massal digelar dalam rangka mendukung percepatan penguatan imunitas masyarakat. Yang pertama dari KBT, Keluarga Besar Tentara, yaitu kita mesasar anak-anak remaja usia 12 sampai 17 tahun. Sesuai edaran Menteri Kesehatan, bahwasanya anak-anak usia 12 sampai 17 tahun sudah bisa dilaksanakan vaksin. Yang kedua, kepada masyarakat pesisir yang berada di sekitar wilayah kerja Lanal Banjarmasin. Yang keempat adalah pelaku UMKM yang berada di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan binaan Kadin Banjarmasin. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini kita laksanakan dengan protokol secara ketat, kita atur, kita kelompokkan, dan kita bagi waktunya agar tidak terjadi penumpukan di antrian. Vaksin ini gratis, vaksinnya halal, aman untuk kita, aman untuk keluarga, aman untuk lingkungan. Jadi kami harap kepada saudara rekan-rekan pertama untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat serbuan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 massal tak hanya digelar di Mako Lanal Banjarmasin, tapi juga di Pelabuhan, RSTPT, Universitas Lambung Mangkurat, ULM, dan Dutamal. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Kota Baru melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM di masa pandemi COVID-19 sejak Senin 12 Juli lalu. Salah satu sekolah yang melaksanakan PTM di Kabupaten Kota Baru adalah SD Negeri 6 Dirgahayu di kawasan Veteran Pulau Laut Utara. Saat dipantau Rabu pagi, pelaksanaan PTM dengan penerapan protokol kesehatan ketat prokes di sekolah ini berjalan dengan lancar dan para siswa pun antusias mengikuti PTM. Salah satu siswa, Cynthia, mengaku senang bisa kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-temannya. Senang lah sekolah ini. Tapi walaupun jaga jarak, walaupun pakai masker tetap senang. Di sisi lain, guru SDN 6 Dirgahayu Nur Atikawati mengatakan,
Para siswa dan tenaga pengajar yang mengikuti PTM di sekolah ini diwajibkan menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk penerapan prokesnya sebelum masuk kelas, anak-anak cuci tangan dulu, dan kami menyediakan hand sanitizer, juga jarak tempat duduk anak-anak diberi jarak dan tetap memakai masker di dalam kelas. Alhamdulillah, untuk murid-murid di sekolah, alhamdulillah semua masuk PTM tapi dibagi 2 kelompok, antara kelompok A dan B dibagi. Jadi untuk kelas 4, kelompok A ini ada 12 orang dan kelompok B ada 12 orang. Alhamdulillah semua 100% masuk. PTM yang sudah berlangsung selama 3 hari di sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Kota Baru diharapkan berjalan dengan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ditembak polisi karena mengamuk dengan parang. Tujuh rumah di permukiman padat penduduk kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin terbakar. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali melonjak dalam beberapa hari terakhir. Petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Sampahanan, bersama pemerintah Kabupaten Kota Baru Selasa pagi lalu melakukan penanaman kelapa sawit di lahan seluas 1.000 hektar. Penanaman kelapa sawit di lahan 1.000 hektar di Desa Sukamaju, Kecamatan Sampahanan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Kota Baru Said Jafar dan diikuti puluhan petani. Bupati Kota Baru Said Jafar menyatakan, penanaman kelapa sawit di lahan seluas 1.000 hektar ini merupakan program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang bertujuan untuk mensejahterakan para petani dan warga. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat, yang ini adalah program yang baru. Tentunya yang sudah lama tentunya ini sudah diremajakan. Jadi ini peremajaan sehingga bibit yang baru ini lebih memberikan lebih menjanjikan yang lebih baik lagi daripada yang sudah. Nah, tentu kepada seluruh masyarakat kita dan kelompok yang sudah diserahkan tadi, ini hendaknya program ini betul-betul dijalankan yang dengan baik karena ini bantuan pemerintah agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat petani sawit kita. Karena sawit hari ini kita lihat mudah-mudahan ini bisa merubah daripada kehidupan daripada masyarakat kita. Ketua Kelompok Tani Maju Makmur Mulyono mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya program PSR ini. Ia berharap bisa menguatkan perekonomian petani dan warga Desa Sukamaju. Dengan adanya program replanting pada hari ini, dan ini sebagai bentuk penanaman secara simbolis, mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan kita bisa perekonomian bisa lebih baik daripada yang sekarang dan bisa lebih sejahtera sehingga kita tidak mengalami kesulitan seperti tahun-tahun yang telah lalu. Kami segenap petani kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam sejahtera, dan untuk biar petani semuanya salam sejahtera, semangat
untuk petani agar bisa mengoptimalkan bantuan ini dengan baik dan mudah-mudahan bisa sukses semuanya. Di sisi lain, Direktur Utama Pesona Bintang Jaya, Oktatri Nurhidayat mengatakan, pihaknya akan mendukung program PSR yang dicanangkan di Desa Sukamaju melalui penyediaan pupuk untuk kelapa sawit. Di Kecamatan Sampanahan di Desa Sukamaju. Ya, jadi beberapa yang ada di daerah yang kita support untuk kegiatan PSR, salah satunya di Kabupaten Kota Baru. Jadi Kabupaten Kota Baru ini ada beberapa desa, baik di Desa Sukamaju, ada di Banjarsari juga, yang pastinya ada di Kecamatan Sampanahan lah. Jadi mulai pupuk semua dan saprodi lain, pendukung peremajaan sawit rakyat kita dukung di sini. Selain ditanami kelapa sawit, lahan seluas 1.000 hektar ini juga ditanami pohon porang yang hasilnya sangat menjanjikan untuk petani. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Gedung Unit Pelayanan Terpadu UPT Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sambung Makmur di Desa Madurejo, Kabupaten Banjar mulai dibangun. Peletakan batu pertama pembangunan gedung UPT Puskesmas Sambung Makmur dilakukan oleh Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansur dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Banjar pada Rabu pagi. Bupati Banjar Saidi Mansur mengatakan, pembangunan Puskesmas Sambung Makmur bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sumber daya manusia, alat-alat yang memadai sehingga PT Puskesmas Sambung Makmur ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, dimaksimalkan khususnya pelayanan dasar kesehatan yang ada di Kecamatan Sambung Makmur. Ini rencana Pak melayani berapa desa nih Pak kalau dilihat dari sini Pak? Setiap kecamatan di tempat kita punya puskesmas. Namun yang mempunyai jumlah pasien yang banyak, alat-alat yang mungkin lebih menunjang ke depan itu akan terbatas. Ini puskesmas kedua yang mempunyai luas tempat yang sangat berbeda, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan efek khususnya pelayanan dasar. Kita tidak menginginkan masyarakat kita sebenarnya sakit semua. Di sisi lain, tokoh masyarakat Sambung Makmur, Haji Mansur mengaku, ia ikhlas menghibahkan lahannya untuk pembangunan puskesmas agar layanan kesehatan masyarakat semakin baik ke depannya. Untuk memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, terutama menghibahkan dari tanah-tanah kami untuk kepentingan, pertama kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Karena di Sambung Makmur ini dulunya kita pemekaran dari Kecamatan Pengaron. Nah, dengan tekad bulat kita sebagai warga di Sambung Makmur untuk menghibahkan seluruh tanah-tanah kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, supaya kita semua bisa merasakan pembangunan pelayanan, baik pelayanan administrasi kecamatan, puskesmas. Dengan dibangunnya Puskesmas Sambung Makmur diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Banjar semakin lebih baik lagi ke depannya. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sebuah masjid di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, berbentuk unik seperti kapal
dan 90% bangunannya terbuat dari bambu. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk ke sini, bertanda ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini.
Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ditembak polisi karena mengamuk dengan parang. Tujuh rumah di permukiman padat penduduk kawasan Kuin Cerucuk, Banjarmasin terbakar. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali melonjak dalam beberapa hari terakhir. Lantaran mengamuk dengan sebilah senjata tajam jenis parang, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berinisial Y dilumpuhkan polisi dengan 2 timah panas. Menimpas itu parang di tangan Sidin kalau membahayakan bagi kekawanan Banarena. Lelaki berusia 30 tahun tersebut mengamuk sambil membawa parang di kawasan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin Tengah pada Selasa sore lalu. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol Gustaf Adolf Mamuaya mengatakan, saat ODGJ mengamuk di Pasar Sentra Antasari, anggota polisi sedang melakukan piket di kawasan tersebut. Saat ditenangkan oleh anggota polisi, ODGJ tersebut malah berupaya menyerang. Meski tembakan peringatan telah dilepaskan, ODGJ tersebut tetap saja mendekat. Untuk mencegah yang bersangkutan melukai orang di sekitarnya, polisi kemudian menembak kaki korban 2 kali. Setelah mendekati petugas, karena sudah dinilai agak membahayakan, diberikanlah tembakan peringatan sekali ke atas. Setelah diberikan peringatan tembakan sekali, yang bersangkutan pun tidak menghiraukan dan tetap mendekati petugas kembali. Setelah itu diberikan tembakan peringatan kedua, masih tetap mendekati dan jaraknya sudah cukup dekat sehingga petugas segera melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan di kaki korban atau kaki tersangka tersebut. Nah, setelah dilakukan penembakan sekali, yang bersangkutan pun masih berdiri dan tetap mendatangi petugas. Setelah itu diberikan lagi penembakan sekali lagi dan akhirnya bisa dapat dilumpuhkan dan kemudian diamankanlah parang tersebut. Setelah diamankan, petugas bersama masyarakat mengangkat si tersangka tersebut mendatangi ke Rumah Sakit Bayangkara. ODGJ tersebut kini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk pengobatan luka akibat tembakan di kakinya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Secepatnya luncurkan 01 HPP di TKM. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di gang Suarga kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Barat pada Rabu pagi sekitar pukul 9 WITA. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 7 bangunan rumah, 1 diantaranya rusak ringan sedangkan 6 lainnya rusak berat. Salah satu korban kebakaran, Fitri, mengatakan api bermula muncul dari atap rumah tetangganya. Kemudian api membesar dengan cepat hingga merembet ke bangunan lainnya. Ia juga mengaku sempat mendengar ledakan 1 kali dari salah satu rumah yang terbakar. Mbak Tukang tahu ada api itu kayak Pak? Adi mendengar meledak biar itu keluar. Oh, meledak tuh di mana tuh meledak pertama tuh? Di atas. Oh, di atas. Mbak itu Kang? Buka langsung. Melihat api itu awalnya dari mana tuh? Di sebelah rumah di atas. Ampun, siapa rumah tuh, Ring? Ampun sebelah rumah. Ampun Tatur. Tatur. Oh, itu kondisi rumahnya ada orangnya kah atau ada? Ada. Ada orangnya juga. Nah, pas kejadian itu apa yang sempat diselamatkan tuh? Cuma motor aja. Cuma motor aja. Surat-surat apapun? Tidak sempat lagi. Berarti api tadi itu langsung besar kah? Terkajut langsung buka, saya itu kada bawa apa-apa. Berarti awalnya dari atas rumah lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui.
Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bawang merah di pasar tradisional Martapura Kabupaten Banjar mengalami kenaikan. Harga bawang merah yang semula berkisar Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih harganya masih stabil, yakni Rp25.000 per kilogram. Salah satu pedagang Muhammad Nasar saat ditemui pada Rabu siang mengatakan, kenaikan harga bawang merah sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Menurutnya kenaikan harga bawang akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Bawang merah hari ini 30, bawang putih 23. Jadi naik Bawang merah ada naik kenaikan sedikit. dari sebelumnya harga berapa Pak? Sebelumnya harga 25. 25. Iya. Itu dalam sepekan ini kapan naikkan itu Pak? Baru 4 hari 3 hari. Gitu. Jelang Idul Adha ini emang biasa harga sembako itu naik atau tidak? Memang kebiasaan setiap tahun kayak itu. Pasti naik Pak. Biasanya naik. Kalau permintaan kayak gimana Pak? Dari konsumen Pak? Konsumen naik juga. Banyak yang pakai kan. Hari Lebaran. Kapan nih Pak harga naik ini Pak? 2 mingguan setelah Lebaran. 2 minggu setelah Lebaran Pak. Pedagang memperkirakan kenaikan harga bawang merah akan berlangsung hingga 2 pekan setelah Idul Adha. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.